Makin Ukraina ngelawan Rusia, makin bertambah pula kerugian yang diterimanya. Gimana enggak? Dikabarkan Ukraina sudah menanggung kerugian 375 pesawat, 203 helikopter, dan 2.922 pesawat tak berawak atau drone. Gak cuman sampai di situ aja, Rusia juga mengabarkan kalau mereka sudah menghancurkan 401 sistem rudal pertahanan udara, 7.589 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Sementara daftar lain juga mencatatkan ada 985 MLRS, 3.883 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 8.128 motor militer khusus. Banyak banget kan? Apalagi di antara deretan alutsista yang sudah dihancurkan oleh Rusia, ada tank T-64 sebagai salah satu korbannya. Tapi uniknya, tank ini hancur bukan karena berduel langsung dengan T-90. Karena faktanya tank ini dihancurin cuman gara-gara drone doang. Duh, kok lembek banget ya tanknya? Padahal setelah Uni Soviet memperkenalkan T-64 ini ke khalayak publik, tank ini langsung ditugaskan untuk maju ke garis terdepan dalam peperangan. Bahkan digadang-gadang T-64 ini jauh lebih modern dibanding T-72 yang jadi generasi penerusnya. Soalnya tank ini sudah dibekali meriam utama smoothbore berkaliber 125 mm dan juga senapan mesin 7,62 mm. Hebatnya lagi, meskipun bobotnya nyampe 36 ton, tapi performa mesin dieselnya nggak main-main. Buktinya, tank kebanggaan Ukraina ini mampu melaju di kecepatan maksimum 65 km per jam untuk jalur aspal dan 35 km per jam buat jalur off-road. Terlebih lagi nih ya, radius jelajahnya mencapai 500 km hingga 700 km jika diberikan tangki bahan bakar tambahan. Ya, meskipun spesifikasinya terbilang cukup mumpuni, tapi kalau dipecundangin sama drone doang, bisa apa? Nasib serupa juga dialami sama tank T-84 kebanggaan Ukraina. Soalnya tank ini juga dihancurin sama Lancet drone milik Rusia. Gila sih persenjataan Rusia, sampai tank langka milik Ukraina aja gampang banget dihancurin. Kenapa disebut tank langka? Soalnya Ukraina cuma menyimpan tank ini sebanyak 6 unit doang di pangkalan militernya. Padahal tank ini cukup kuat loh, bahkan terbilang menghampiri kekuatan M1 Abrams milik Amerika. Tapi yang pasti, tank 84 ini sudah dibekali meriam utama berkaliber 125 mm dengan penyimpanan misil hingga 46 peluru. Nah, yang paling mencengangkan adalah secondary weaponnya yang cukup banyak. Gimana enggak, di kubahnya terdapat senapan mesin dengan kaliber 7,62 mm. Hebatnya lagi, tank besutan Uni Soviet ini juga sudah dibekali senapan mesin anti pesawat berkaliber 12,7 mm yang menghujam peluru ke area target. Hebat kan? Belum lagi bobot tank ini mencapai 51 ton yang notabene lebih berat dari T-64 tadi. Namun uniknya karena mesin dieselnya cukup galak, jadinya untuk medan jalan yang normal, T-84 mampu melaju di kecepatan maksimum 70 km per jam dan 45 km per jam untuk medan off-road. Dengan spesifikasi segitu, T-84 lebih cepat dibanding T-64 meskipun bobotnya lebih berat. Tapi untuk jangkauan operasional, tank ini cuma mampu menempuh jarak sejauh 500 km doang. Namun keganasan dari drone Rusia nggak berhenti sampai di alutsista daratnya. Buktinya kapal perang Gyurza M kelas milik Ukraina ini juga kena imbasnya. Akibat serangan Rusia membuat kapal ini mengalami kerusakan parah karena ledakan dari drone. Padahal kapal ini tuh baru banget loh diluncurin oleh Kementerian Pertahanan Ukraina. Dengan menggait galangan kapal dalam negeri bernama Kuzniana Ribalskomu, akhirnya di bulan Oktober 2012 lalu, Gyurza M-Class ini menampakkan wujudnya. Bahkan disebutkan kalau Ukraina berhasil membuat kapal perang ini sebanyak 8 unit. Tapi sayang, 4 unit diantaranya disita oleh Rusia dan satu lagi rusak gara-gara drone tadi. Padahal kapal perang ini dilapisi baja, tapi kok bisa rusak ya? Apalagi kapal ini juga dibekali persenjataan mulai dari senapan mesin berkaliber 30 mm yang siap untuk menghancurkan target. Selain itu ada juga senapan otomatis berkaliber 30 mm yang mampu menjatuhkan target bila mendekati kapal. Ditambah lagi dengan senapan mesin berukuran 7,62 mm yang bisa dioperasikan oleh awak kapal.
Sedangkan untuk performanya, Gyurza M-Class ini dapat melaju di kecepatan maksimum 46 km per jam, serta radius jelajah sejauh 1448 km dalam sekalian pengisian bahan bakar. Semumpuni itu kan? Tapi sayangnya kapal ini cuma dianggap remeh sama Rusia. Bahkan Sukhoi Su-25 yang menjadi pesawat tempur Ukraina juga ditembak jatuh oleh tentara Rusia. Duh, kalau satu aja nih yang dijatuhin, berarti Ukraina udah rugi duit sebesar 11 juta US dollar atau setara dengan 167 miliar rupiah. Jadi kalau emang 375 pesawat yang dihancurin Rusia semua dari Su-25, kerugiannya bisa nyampe ratusan triliun loh. Padahal kalau kita ngelirik kemampuan dari pesawat besutan Uni Soviet ini sebenarnya nggak muluk-muluk amat kok. Soalnya di sektor persenjataannya, Su-25 dibekali sebuah senjata mesin dengan ukuran kaliber 30 mm yang bisa memuntahkan misil hingga 250 putaran. Hebatnya lagi, karena pesawat tempur ini juga sudah disisipkan berbagai jenis roket yang bisa dikolaborasikan bersama rudal untuk target darat dan juga target udara. Selain itu, pesawat tempur besutan Uni Soviet ini bisa membawa berbagai jenis bom untuk dijatuhkan ke pertahanan lawan. Sedangkan untuk performanya, Su-25 bisa melaju di kecepatan maksimum 975 km per jam. Ya, meskipun kecepatannya nggak segalak jet tempur, tapi nyatanya pesawat tempur ini bisa menembus langit setinggi 22.960 kaki. Tapi emang masuk akal kalau Rusia dengan mudah menjatuhkan Su-25 di udara. Soalnya sekelas Mikoyan MiG-29 pun bisa ditaklukkan Rusia. Itu berarti Rusia sudah bisa membuat senjata untuk menyasar target yang punya kecepatan maksimum 2.450 km per jam dan juga kemampuan mengudara di ketinggian 59.000 kaki. Tapi hebatnya jet ini bisa menjangkau jarak sejauh 2.100 km dalam sekali pengisian bahan bakar. Apalagi untuk urusan persenjataan, MiG-29 ini sejatinya cukup oke loh di kelasnya. Soalnya jet tempur yang sudah ada sejak Uni Soviet berjaya ini membawa senjata mesin dengan kaliber 30 mm yang dapat memuntahkan misil sebanyak 150 butir. Di samping itu, sang pilot juga bisa memanfaatkan berbagai jenis roketnya yang bisa diluncurkan bersama rudal dengan target udara. Selain itu, MiG-29 juga bisa membawa beberapa jenis bom untuk dijatuhkan ke darat. Nah, dengan kemampuan segitu, Ukraina harus merogoh kocek sebesar 4,65 juta dolar atau setara dengan 70,6 miliar rupiah per unitnya. Tapi asli deh, jet tempur ini cukup diminati loh di berbagai negara. Soalnya Amerika Serikat, India, Iran, bahkan Korea Utara pun juga menggunakan jet ini. Selain itu, helikopter Mil-Mi-8 milik Ukraina juga dipakai di berbagai negara. Namun, sayangnya helikopter ini juga masuk dalam daftar alutsista yang sudah dihancurin sama Rusia. Tapi masuk akal aja sih kalau Mil-Mi-8 dengan mudah dihancurin. Soalnya helikopter ini bukan helikopter serang, melainkan helikopter transportasi. Meskipun Mi-8 ini cuma helikopter transportasi, tapi helikopter ini tetap dibekali persenjataan. Buktinya helikopter ini membawa 2 buah senapan mesin berkaliber 7,62 mm untuk pertahanan dalam keadaan genting. Selain itu, helikopter ini juga membawa roket serta bom untuk melakukan penyerangan. Gila sih, helikopter transportasi udah kayak helikopter serang aja ya. Tapi kelebihan helikopter ini dapat membawa muatan sebanyak 24 penumpang. Emang sih sebanyak itu, tapi buat kecepatan maksimumnya bisa nyampe 250 km per jam. Bahkan jangkauannya bisa mencapai 495 km per jam.